Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Surah Al-Mujadilah ini ayat 4 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Faqad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adzabun muhin. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kan thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang konflik rumah tangga yang semuanya itu harus diselesaikan dengan syariat Islam. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengiringkan konflik rumah tangga ini masalah-masalah keseharian, namun itu ada hukum Islam yang nanti bisa kalau tidak diselesaikan dengan hukum Islam berujung kepada sebuah perceraian. Padahal perceraian ini itu ya jalan terakhir ketika tidak ada jalan lain kecuali berpisah. Maka Allah menegaskan innalladzina, sesungguhnya orang-orang yuhaddunallaha wa rasul, menentang Allah dan utusannya. Padahal ini masalah hukum struktur di dalam rumah tangga muslim. Sebab pertemuan lawan jenis ini diikat oleh sebuah hukum yang dalam bahasa Al-Quran wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan para istri mengambil dari kalian untuk memimpin mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang kokoh, perjanjian yang berkonsekuensi sampai di akhirat. Karena hubungan ini bukan sekedar hubungan kelamin. Kalau hubungan kelamin itu binatang melakukan,
Itu ya, maka disebut wa min ayatihi, dan diantara tanda bukti kuat ya, tanda keagungan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah an khalaqalakum mencipta ya, yang mencipta itu untuk kamu, min anfusikum dari unsur-unsur kejiwaan. Jadi ini bukan sekedar hubungan fisik ini ya, tapi lebih dominan hal-hal yang sifatnya kejiwaan, hati dan ruh. Makanya dalam bahasa Rasulullah, al-mar'atu syaqaiqur rijal, para wanita itu belahan dari lelaki. Itu ya. Jadi istri itu diciptakan dari Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dari Adam dicipta pasangannya. Ya. Jadi secara alaminya itu diciptakan oleh Allah ya, dari unsur-unsur kejiwaan. Maka ini yang harus diperhatikan. Jadi menjaga hal-hal yang sifatnya roh hati. Dan ini tidak boleh diserahkan kepada pemimpin yang tidak mengerti, karena ini konsekuensinya sampai hari kiamat. Qu anfusakum, jaga diri. Ketika diri itu kesadaran kita ya, jiwa kamu ya, wa ahlikum, dan rakyatmu ya, an-naro, dari neraka. Jadi itu pasangan akhirat itu ya. Jadi istri itu pasangan akhirat, dan itu disatukan oleh Allah dalam bentuk apa? Kesatuan hati. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, Muhammad, kalau kau belanjakan seluruh material bumi ini, ma'allafta baina qulubihim, kamu tidak akan mampu menjalin hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah yang menjalin ya hati di antara mereka. Itu ya. Maka syariat Islam ini penting, bukan sekedar terselesaikan hasrat-hasrat kebutuhan biologis kita, kebutuhan biologis, senang lawan jenis, sandang, pangan, papan, semua cara dipakai. Akhirnya terjadi apa? Tidak akan sampai berujung kebahagiaan, sebab modal utama bahagia itu tenang. Makanya litaskunu ilaiha, agar kamu tenang kepadanya. Pada siapa ya? Istri kita. Itu ya, diciptakan dari kita. Ibu Hawa itu dari Nabi Adam ya, tapi Nabi Adam itu litaskunu ilaiha, untuk tenang kepadanya. Dan itu tidak mungkin lewat hubungan yang tidak diikat oleh hukum Islam ya. Baru waja'ala bainakum, Allah menjadikan di antara kamu mawaddatan ya, cinta yang berunsur birahi ya, cinta birahi. Ini nanti susut kurang, baru mawaddatan warohmah. Nah ini kasih sayangnya muncul. Nah ini yang rahmat ini ya akan muncul dengan sendirinya. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, satunya jiwa itu, jalinan hati itu tidak bisa lewat materi, tidak bisa. La ayatil liqaumi yatafakkarun, bukti kuat Allah, dan itu pekerjaan Allah, perbuatan Allah bagi orang-orang yang ya berpikir. Nah, hadirin rahimakumullah. Maka innalladzina yuhaddunallah, orang-orang yang menentang Allah ya, ya. Bagaimana bentuk penentangan kepada Allah? Itu loh ya, sudah Allah ciptakan secara naluria, tidak itu dikasih syariat hukum ya, kamu tidak lewati hukum ini ya, sehingga di dalam menyelamatkan diri keluarga tidak memakai sistem pengaman penyelamat Islam, yaitu Al-Quran.
wa rasulahu, dan utusannya. Nah, dalam kapasitas utusannya ini apa ya? Ya Rasulullah itu teladan dalam hidup. Iya, Rasulullah itu tempat kita mengaca, tidak bisa sama, apalagi ngungguli. Tapi jangan sampai kita tidak berkiblat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam masalah apa ini? Menyelesaikan konflik rumah tangga. Makanya Rasulullah itu punya istri-istri, dan Rasulullah itu punya masalah-masalah. Ya, Rasulullah itu cemburui bareng. Rasulullah itu pernah dituntut belanja bareng Nabi. Ya, dikira Nabi langsung turun emas dari langit itu. Itu kan pemikiran manusia itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW dari pendapatan apa yang dia lakukan setelah jadi kepala negara, ada devisa negara, ya, dialokasikan untuk Rasulullah dan rumah tangga Rasulullah SAW. Jadi wajar itu, Nabi itu kehidupan yang manusiawi itu ya. Kubitu, maka dihinakan, ya, kama kubita, seperti telah dihinakan alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Itu ya. Makanya siapa contohnya? Fir'aun dengan istrinya. Itu ya. Istri tidak nurut suami tapi selamat. Tapi Nabi Nuh dengan istrinya, istri tidak nurut suami, ya selamat, tidak selamat gini. Nah, mana yang dicontoh? Itu ya. Itu semuanya teladan juga. Seharusnya suami, istri nurut suami kan, taat kepada suami. Tapi kalau suaminya kalau Fir'aun ini, oh begini, ya, maka justru istri yang menentang suaminya selamat. Tapi istri yang menentang suami Nabi tidak selamat. Bodoh ya, penentangannya bodoh. Makanya jangan mengatakan suami kan wajib ditaati, yang disyarati untuk ditaati pemimpin dulu. Itu ya. Kan disebutkan dalam Quran itu ya. Atiullah, standar hukum. Atiullah, standar hukum, taatilah Allah. Wa atiur rasul, taatilah rasul, dalam bentuk perilaku. Hukum itu kan ada yang melakukan. Hukum itu bukan standar mati, ada pelakunya. Siapa pelakunya? Ya Rasulullah itu. Ya. Wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memegang urusan. Siapa yang dikasih urusan ini dalam rumah itu ya? Ya suami. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Ya mukmin, makanya haram suami yang tidak beragama Islam, haram hukumnya. Kenapa? Ya, bagaimana dia menyelamatkan rakyatnya, dirinya tidak selamat? Ini ya. Jadi kalau muslimah dinikahi orang kafir, itu haram, pernikahannya haram, batal secara hukum. Kenapa? Syarat disyarati untuk menyelamatkan kok. Anfusakum wa ahlikum nar, ar-rijalu qawwamun. Ya. Qawma ala itu maksudnya apa? Memimpin itu. Nek qawma bi ku ngurusi. Ini ya. Qawma bi amrihim, mengurusi urusan, ya. Tapi ar-rijalu qawwam. Qawwam itu fa'al, itu berarti apa ya? Itu siwat bentuk kata penekanan. Ya. Qawwamun 'alan nisa. Itu artinya apa? Bukan sekedar ya ngurusi, pemimpin yang melindungi, ya. Melindungi, ngurusi urusannya. Nah, berarti yang disyarat itu siapa dulu? Pemimpin apa rakyatnya? Ya pemimpinnya dulu, mau dikasih mandat kok. Nah, makanya wa ulil amri minkum, ulil amri dalam masalah rumah itu suami. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Disyarati fa in tanaza'u, fa in tanaza'tum. Tanazu itu maksudnya apa? Silang sengketa. Ya farudduhu, maka kembalikan ilallah, standar hukum, ya,
Rasul teladan yang menjalankan hukum itu tadi. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Dihinakan, hina dunia sampai akhirat. Jadi modal podo-podo menentang suami masuk surga. Siapa? Istrinya Fir'aun. Menentang suami masuk neraka. Kenapa? Yang ditentang Nabi Nuh, Nabi Lut. Waqad anzalna, padahal sungguh telah kami turunkan ayatin bayinat, bukti-bukti yang nyata. Larangan ono sing nglakoni, perintah ada pelakunya. Berarti adab, laku perintah ada laku larangan, pelaku perintah pelaku larangan, konsekuensinya yo ayat kabeh. Hukum pelaku ayat, hukum ayat, konsekuensi akibat dari menerima maupun menolak itu ayat. Makanya ayat, bukan ayah tapi ayat, bukti-bukti jamak ini. Bukan ayatun bayinatun, enggak, ayatun bayinat, jamak ini. Nah, kemudian apa? Walil kafirina, dan bagi penentang, ya, kafaro itu orang-orang yang menutupi diri, ya, padahal sudah dibuka larangan, menutup diri padahal sudah dibuka perintah, mencegah diri padahal sudah ditunjukkan jalan neraka, ditunjukkan jalan selamat. Apa yang ditutup dihalangi? Ya akal kesadarannya yang ditutup. Jadi orang menolak Islam itu apa? Ada dua kemungkinan, tidak mau tahu atau tidak mencari tahu. Oh, ayat kok, bukti kok. Yang namanya bukti itu tidak usah dijelaskan, seketok. Masya Allah. Yang mau mengerti hukum Islam itu berapa? Yang mau ngaji dulu. Itu ya, yang mau memahami itu berapa? Coba adakan. Coba dikasih katakan ada penelitian setiap Jumat kan banyak ini. Coba ngisi angket ini. Mana yang wajib ngaji apa sholat, mana yang dosa, tidak sholat apa tidak mengkaji Al-Quran. Jawabannya pasti gak sholat, dosa. Padahal enggak, ya dosa karo-karo nih, ya. Tidak tahu, bagaimana alasan kamu tidak tahu? Pemberitahuannya sudah ada. Ya makanya tidak mau tahu. Tidak mau tahu kenapa sih? Oh iya, karena dikasih pemahaman. Jadi disesatkan pemahamannya. Apa yang disesatkan? Kamu jangan ngaji. Kalau ngaji dilanggar dosa. Enak haru. Itu ya. Padahal unsur kesengajaan tidak mau tahu itu bahaya sekali. Makanya angka perceraian terbesar seluruh Indonesia ini Jawa Timur, nek kota Bandung, nomor 2 Surabaya. Apa? Lu tempat peredaran uang kan ibu kota itu. Hadirin rahimakumullah. Walil kafirina azabun, konsekuensi penolakan, tidak tahu dan tidak mau tahu itu muhinun, yang menghinakan. Ya. Jadi kalau kita mengambil larangannya itu mengambil kehinaan. Kalau kita mengambil perintahnya itu mengambil kemuliaan. Itu ya. Ini dunia apa akhirat ini? Atau akhirat. Dunianya sih muhin, sudah dihinakan. Itu ya. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan apa? Unsur-unsur kejiwaan tadi. Kita lebih banyak ditakutkan cara atau akibat dari menggunakan cara. Itu ya. Orang mukmin itu bukan ditakutkan tidak makannya, tapi cara yang digunakan mendatangkan makanan itu loh, corone sopo. Ini yang menentukan muhin itu. Itu ya. Padahal hidup ini kan bukan makan tok.
Iya, ada sandang, ada papan, ada pangan. Itu ya. Nah, yang kita khawatirkan, takutkan itu cara siapa yang kita pakai dalam memenuhi kebutuhan keluarga kita, sandang, pangan, papannya. Nah itulah. Nah, selama ini kan enggak, yang ditakutkan kan enggak makannya, enggak sandangnya, enggak papannya, kan itu ya. Itu ya. Masya Allah. Makanya menempuh jalan hina. Nah, sampai hari kiamat itu ya. Yauma. Ya. Makanya uzkurul yauma, pada hari ya ba'athumullah, Allah membangkitkan mereka ya, yang menentang Allah Rasul tadi, jami'an semuanya. Tidak ada yang biasa lolos ini. Dunia bisa lolos, gagal berhasil, bisa dimanipulasi ya. Yang mentaati hukum di luar Allah dikasih berhasil jangka pendek, dan itu banyak menggiurkan. Apa? Awakmu ndolek apa sih pangan gitu? Gak pakai Islam besok ndolek pangan kok. Kan ngono nantinya ya. Apalagi nanti sudah pemahamannya itu berubah. Berarti yang menghasilkan itu benar, yang mencelakai itu salah berarti kan. Itu ya. Bahaya enggak disesatkan ini. Kalau memakai sebuah standar hukum, kalau standarisasi hukum itu dilakukan dan dijalankan lalu menghasilkan gagal jangka pendek, lalu disebutkan standar hukumnya salah. Di sini ada yauma nih. Muhin itu dunia, yauma sampai di sana. Ya ba'athumullah, Allah membangkitkan mereka jami'an semuanya. Fayunabbi'uhum, maka diberitahukan kepada mereka bima amilu, dengan apa yang mereka lakukan. Ma itu apa? Jenis. Ma itu apa? Jenis apa perbuatan yang begini? Kalau saya mengambil bukan dengan cara perintah Allah, saya mengambil itu apa itu? Maksiat. Bisa dipahami ya? Ma itu jenis. Ah, jenis yang menentukan jenis itu kemaksiatan atau ketaatan itu hukum. Saya dulu kan memberikan nafkah keluarga, iya, tapi jenisnya pencurian. Tidak takut kita ini. Kamu mengambil itu menentukan jenis. Kalau tidak mengakai standar Islam itu namanya kemaksiatan. Itu ya. Saya kan sudah membelanjain sandang, pangan, papan. Iya. Kalau memakai hukum Islam itu namanya ketaatan ibadah. Kalau tidak mengambil dengan caranya Islam itu namanya kemaksiatan. Maksiat itu bukan tidak sholat kok. Selama ini kan dibayangkan tidak sholat itu maksiat. Orang sholat tapi sholatnya belum membentuk sebuah pengendalian kesadaran. Orang itu dikendalikan oleh kesadarannya. Kamu tidak mengambil itu larangan siapa? Mau aku larangan siapa? Itu menentukan jenis ibadah atau enggak, ketaatan atau kemaksiatan. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Bima, dengan apa amilu yang mereka kerjakan. Ya, jenis ma apa? Adat atau ibadah, ketaatan atau kemaksiatan. Ma itu ya, apa? Ahsahullah, Allah akan menghitungnya. Kenapa kok dihitung? Modalnya nikmat dari. Modali kok tanpa hukum saya. Iya, saya modali. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah untuk modal taat itu, kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya. Sekarang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu ketika kau gunakan fasilitas-fasilitas yang kufasilitaskan kepada kamu, yang itu dalam rangka apa? Taat saya, taat kepadaku, Allah. Sekarang kok kau gunakan maksiat. Itu ya. Masya Allah, membelanjai, memberikan nafkah, lahir, batin, sandang, pangan, papan, itu alamiah, tapi harus dikasih ilmu jadi ilmiah. Itu ya. Jadi maksiat itu bukan sekedar tinggal sholat,
Sebab ini masalah-masalah rumah tangga di atasnya mujadilah kan itu ya. Wa nasuhu, sedangkan mereka melupakannya. Apa yang dilupakan? Ayo, caranya. Loh, saya dulu sudah membelanjai, saya dulu kan sudah menafkahi. Iya, tapi caranya bukan caraku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa apa? Jenengan aku lupa. Orang lupa ndak gubris rumah tangganya itu bisa dihitung. Tapi orang melupakan cara Islam, itu paling banyak melupakan. Itu ya, masuk gini, nyolong bismillahirrahmanirrahim, berhasil alhamdulillahirabbil alamin. Itu upacara itu. Bismillah itu mengikat cara, alhamdulillah itu mengikat cara penggunaannya. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa menikmati rumah tangga. Kenapa? Saya sudah memberikan nafkah dengan caramu ya Allah. Saya merasakan ketenangan, keteduhan ini ya Allah. Itu ya. Jadi bismillah itu mengikat cara. Ya, alhamdulillah itu mengikat cara. Apa yang alhamdulillah? Ya, fasilitas nikmat kau gunakan taat. Kembali kepada ini. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sedangkan Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu yang bisa disebut sesuatu. Sampai yang kamu keluarkan itu energi tenaga, yang kamu keluarkan itu untuk apa? Nah itu ditanya oleh Allah. Syahid, Allah itu maha menyaksikan, hadir dalam segala waktu, tempat, suasana, Allah hadir. Hadirin rahimakumullah, maka supaya disaksikan bahwa perbuatan kita itu ibadah, bukan sebuah kemaksiatan, bukan adat tapi ibadat, mari kita gunakan syariat Islam. Sebab ayat-ayat sebelumnya itu masalah rumah tangga ini. Alam taro, tidakkah kau perhatikan? Ro'a yara itu melihat, dari kata ro'yun itu kan berpikir, pikiran. Orang mukmin itu jangankan melihat, ngerungokno yang memicu pikir. Susah aku kerungu ini, susah. Nah, coba berita angka perceraian terbesar se Indonesia, provinsi Jawa Timur, bukan susah panjenengan. Itu bisa saja orang-orang dekat kita nanti kalau tidak memahami ajaran Quran. Masalahnya apa? Masalahnya apa ya? Inti masalah tidak menggunakan ajaran Islam. Loh, kalau masalah upacara nikah itu gampang itu. Ya, ada wali, ada saksi, mempelai, itu ya. Kemudian apa? Ada mahar, ada akad, tulis. Sah upacaranya, tapi setelah akad nikah itu panjang sekali sampai no akhirat menir. Itu ya, sampai di akhirat. Itu amanat ya. Iya. Fa innakum ahattumuhunna bi amanatillah. Kenapa? Kau ambil jadi pasangan hidupmu. Itu titipannya Allah. Ya. Amanat Allah. Ya. Wa istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ya. Kau halalkan kehormatkannya itu. Kenapa? Dengan kalimat Allah. Kuterima nikahnya dari walinya. Masya Allah. Apa mana di Indonesia paling murah 200.000 bisa jadi bojo ae. Lha ngono dikeplaki bojone dari mana? Gak dijak kenal Allah, Masya Allah. Makanya mertua itu paling wapi ya sini. Ya, orang paling baik mertua kita ini. Dicul wis gede dikekno, Masya Allah. Masya Allah, 200.000. Tapi konsekuensinya kan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Annallaha, bahwasanya Allah ya'lamu, ya, senantiasa mengetahui, tidak ada jeda pengetahuan Allah, dan pengetahuan Allah itu tanpa diberitahu dan tidak pernah mengalami surut pengetahuan. Apapun fis samawati, di alam langit, wa ma fil ardi, dan apapun di dalam bumi ini, itu yang melarang kamu, itu yang merentah kamu, itu yang menjadikan hatimu nyatu dengan istrimu itu tadi. Masya Allah. Ma yakunu, tidak ada min najwa,
jenis ya pembicaraan rahasia. Iki padahal pembicaraan rahasia apa ya? Masalah rumah tangga ya. Itu ya, sehingga menjadi sedih suaminya, ada sedih istrinya. Itu artinya apa? Dalam rumah itu selesaikan, gak oleh bisik-bisik, gak oleh. Itu ya, dikelirkan maksudnya gitu ya. Ono hukum ayat itu kan nyoto itu ya. Itu ya. Ini gak bener deh, ini gak bener mas, kan ngono sih. Aja dibisik-bisik no, hukum harus jelas itu. Apa mana dibisik sampai tonggo nih, masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Salah satin 3 orang, illa huwa kecuali dia Allah rabi'uhum keempatnya, masya Allah. Ini loh. Makanya tidak berani bisik-bisik, apalagi yang menyedihkan orang mukmin kepada Allah, menyedihkan istrinya, menyedihkan suaminya. Diomong sampai tonggo nih, jemput sekolah diomong masalah rumah. Lu itu masalah rumah itu. Sampai di dalam pengadilan saja itu diselesaikan masalah rumah dulu. Fa in khiftum syiqaqa bainihima. Kalau kamu takut perceraian antara suami istri, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediator, penyelesai dari istri, dari suami. Ojo sing nyelesaikne pengen bertiga iki ojo. Gak ketemu dolek bener dhewe. Iya. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Wa yurida islah, kalau keduanya punya hasrat islah, mendamaikan, ya. Yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberikan kata sepakat antara kedua. Iki enggak dibicarakan sampai berbulan-bulan, sak kelurahan ro kabeh. Bojone karo malah. Oh mana iku nang pengadilan, selesaikan di pengadilan. Masya Allah rame gak izin di pengadilan itu. Hadirin rahimakumullah, naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita, keluarga kita, jamaah kita terlibat semacam itu. Wala khamsatin, tidak ada pembicaraan bisik-bisik, apalagi yang menyebabkan sedih kaum muslimin, ya. 5 orang illa wasadisum, kecuali dia Allah yang keenamnya. Wala adna, tiada yang lebih kurang min dzalika dari 6, wala aksar atau lebih illa wa ma'hum aina makanu, kecuali dia menyertai mereka dimanapun mereka berada. Apa? Syahid itu menyaksikan pengetahuan Allah itu. Tidak ada yang menjangkau pengetahuan Allah. La tudrikuhul absar, tidak ada pandangan makhluk yang menjangkau Allah. Wa huwa, sedangkan Allah dia itu yudrikul absar, menjangkau seluruh pandangan makhluknya. Ayo, bisa itu artinya apa? Jangan mengukur pandangan Allah dengan pandangan makhluk. Itu ya. Kenapa? Allah itu tidak terikat dengan hukum makhluk kok. La tudrikuhul absar, seluruh pandangan tidak bisa menjangkau pandangan Allah. Wa huwa, sedangkan Allah yudrikul absar, menjangkau seluruh pandangan makhluknya. Itulah Allah yang memerintah, melarang. Itulah Allah yang membimbing, memberikan hidayah, petunjuk. Jadi ya, wa huwa ma'hum aina makan, dia menyertai mereka dimanapun mereka berada. Summa yunabbi'uhum, kemudian diberitakan kepada mereka bima, dengan jenis apa amilu mereka jadikan. Kamu melakukan, tidak melakukan itu podo. Ketika kamu tidak melakukan itu bukan larangan Allah, gak apa-apa nih. Ketika kamu melakukan itu bukan perintah Allah, tidak ada bobot nilainya. Jenis apa perbuatanmu itu diberitakan oleh Allah, jenis taat atau jenis maksiat, itu ya, adat atau ibadah, ya, diberitakan oleh Allah. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu itu alim, maha tahu Allah. Masya Allah. Ala kulli syai'in syahid, bikulli syai'in alim, maha tahu
ya, masya Allah, sampai gerak batin itu ya, Allah tahu, ya, tahu yang ya'lamu ma tubduna, Allah tahu yang apa yang kamu tegaskan, yang kamu tampakkan dalam bentuk perbuatan atau kata-kata. Ya, wa ma yu'linun, wa ma tu'linun, apa yang kalian ya tusirruna wa ma yu'lin, kamu rahasiakan, yang kamu jelaskan Allah itu tahu. Wa ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, yang kau sembunyikan. Ya'lamu sirra, Allah tahu yang rahasia, wa akhfa, jauh lebih sembunyi dari rahasia, Allah tahu. Masya Allah. Makanya nanti di akhirat itu ya, dari otak belakang memori ini ada printernya nanti. Iya. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Hadirin rahimakumullah, dalam surat apa ini? Surat Al-Isra. Wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi unukihi. Ya, setiap manusia ya, alzamnahu ya, kami kalungkan, kami tetapkan ya, ta'iruhu fi unukihi, ya, catatan-catatan di tengkuknya ini, otak belakang ini ada memorinya ya, ya. Wa nukhriju lahum yaumal qiyamati, dan kami keluarkan di hari kiamat kitaban yalqahu mansura, satu kitab yang bisa dibaca di hadapannya itu, yang terbentang di hadapan. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu, kafa bi nafsikal yaum, hari ini cukup nafsu dirimu ya hasiba, yang menghitung. Sudah di printer masuk, masya Allah, detik ini ya, menit ini, jam ini, hari ini, bulan ini, lengkap catatannya. Sampai malihadzal kitab, dalam surat 18, malihadzal kitab, kitab apa ini, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan, yang tidak mensisakan ya, yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, kecuali tercantum di dalam kitab itu. Heran gitu, masya Allah. Iya, saya lupa caranya dulu ya, saya terfokus kepada hasil ya, saya terfokus kepada supaya tidak gagal, maka saya lupa cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam taro ilal ladzina nuhu anin najwa, tidakkah kau lihat, artinya apa? Disuruh berpikir. Ilal ladzina, kepada orang-orang nuhu yang dilarang, anin najwa, dari membicarakan pembicaraan rahasia. Tsumma yauduna, kemudian kembali, lima nuhu ya, kepada apa yang mereka dilarang, anhu, darinya. Itu ya, artinya apa? Berbisik-bisik, membicarakan rahasia-rahasia, apalagi itu dampaknya dalam merugikan seorang muslim muslimah, ada rencana-perencanaan jahat. Wayatana jauna, dan mereka saling mengadakan pembicaraan rahasia, bil ismi ya, dengan dasar berbuat dosa, wal udwan, dan permusuhan, wa ma'syiatir rasul, dan menghurhakai teladan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Wa idza ja'uka, dan saat mereka datang kepada engkau, hayyauka, mereka memberikan penghormatan kepada engkau Muhammad, bima lam yuhayyika, dengan tidak seperti yang ya menghormatimu, bihillah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ini? Orang munafik. Makanya hari ini yang diserang orang munafik itu diantaranya apa? Struktur rumah tangga muslim dirusak dengan berbagai macam, lewat apa? Model pakaian, lewat olahraga, kasih pengelompokan ya, ada muslim gathering tapi tidak memakai syariat Islam, iya, lewat pakaian, olahraga, lewat seni, macam-macam. Coba seninya kan syahwat kabeh. Masya Allah, musik
musik yang digunakan untuk senam itu musik olahraga gitu. Pakaiannya lewat apa? Olahraga. Iya, hati-hati ya, lewat olahraga, lewat seni, lewat ya mode pakaian. Ya. Seni termasuk lagu, seni musik macam-macam itu ya, yang menjauhkan dari Al-Quran sehingga lupa ajaran hidupnya, sehingga Al-Quran jadi tontonan, selain Quran jadi tuntunan di dalam kehidupan muslim. Bukti ini makanya ngaji nih gak payu, sampai ngaji dolek pengobatan apa dolek penghiburan. Aku gak seneng ngaji gak ono Banyolani lu dolek pengobatan apa pengaji dolek hiburan. Hadirin rahimakumullah, sudah saya ya. Semoga yang kita telaah dijadikan oleh Allah daya bimbingan pada diri kita, keluarga kita, dan seluruh jamaah kita. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana wab'ats fihim ulama'an minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana ja'alna muqimis shalat wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.